Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Gina di channel Gina Speed. Di video kali ini saya mau ganti oli karena udah melebihi pemakaiannya 2 bulan lebih atau mungkin 3 bulan. Untuk oli yang saya pakai ini yang sekarang diturunin itu oli Total Energy 500 PF sekitar 10W30 untuk SAE nya. Untuk API nya ini SL dan JISO nya MB. Oli ini khusus untuk motor matic ya, jadi nggak bisa universal dipakai di motor-motor bebek ataupun motor-motor kopling. Jadi ini oli khusus matic. Nah, kenapa ganti oli penting? Karena motor itu tidak punya yang namanya sistem pembersihan oli. Jadi motor itu hanya menggunakan oli sebagai pelumas dan juga pendingin. Jadi kalau pelumas dan pendinginnya rusak, otomatis kinerja mesin, entah itu dari gesekan komponen ataupun buangan panas, itu akan terganggu. Salah satu contohnya adalah ketika mesin ngelitik, suaranya berisik ataupun ngebul. Dan yang paling parah itu ngebul ya sampai keluar asap. Itu karena ring piston udah tidak terlindungi. Jadi yang melindungi ring piston ya melindungi komponen-komponen di dalam itu oli. Jadi oli itu menyerap panas semua komponen yang bergerak di dalam mesin terus membuangnya. Nah, bedanya untuk oli ini mungkin ada beberapa motor yang pakai oil cooler seperti Satria FU tahun 2014-2015an yang masih karbu. Itu menggunakan oil cooler, tujuannya buat mendinginkan oli. Nah, sementara di beberapa motor matic yang saya pakai ini pendinginannya menggunakan kipas biasa. Dan mungkin kalau cc-nya di atas 125 atau 150 ke atas itu udah menggunakan cairan atau kita sering nyebutnya radiator. Dan cairannya itu enggak cairan khusus ya, maksudnya enggak sembarangan air dimasukin, yaitu cairannya khusus, namanya liquid cooler, itu air radiator lah nyebutnya. Tapi itu bukan air sembarangan, air mineral dimasukin ya. Jadi itu biasanya air destilasi atau hasil penyulingan. Jadi uapnya ditampung terus diproses sampai benar-benar jernih air doang. Jadi gak ada mineralnya, gak ada logam beratnya, pure murni airnya. Itu yang dipakai di radiator karena buat mencegah karat juga. Jadi airnya harus steril. Nah, kenapa oli harus diganti? Itu salah satunya, oli itu kan seperti darah manusia ya. Kalau manusia kan ada penyaring darah. Nah, berhubung oli itu tidak ada saringannya dan tidak ada jalur pembuangannya. Kalau saringannya sih ada, saringan oli, tapi tidak ada cara untuk membuangnya di mekanisme mesin. Jadi kita yang punya motornya harus membuangnya. Nah, ini untuk ganti oli sebenarnya mudah ya. Saya lebih baik ganti oli di rumah daripada di bengkel. Ya, walaupun memang biaya ganti oli itu nggak ada ya sebenarnya. Kita cuma beli olinya, terus pihak bengkel gratis pasang oli di sana. Cuman saya meminimalisir oli-oli yang palsu, oli-oli yang dituangnya sedikit. Karena ada beberapa bengkel nakal ya, yang nuang oli itu nggak semua dituang. Jadi masih ada sisa 100 ml atau 200 ml yang nggak dituang full. Memang nggak semua bengkel seperti itu, tapi ada yang seperti itu. Nah, saya meminimalisir hal-hal seperti itu. Makanya saya ganti oli di rumah.
kebetulan juga basic saya bisa otomotif, jadi cukup mudah untuk ganti oli sendiri di rumah. Alat-alatnya sederhana ya. Kalau teman-teman punya kunci sok, pakai kunci sok aja, jangan kayak saya pakai kunci pas. Teman-teman bisa pakai kunci sok aja, murah kok, tinggal paling berapa ya kunci sok itu, gagangnya 60-70 ribuan gagangnya doang. Terus kuncinya sesuaikan dengan kunci baut oli, antara 12-14 sekitar segituan. Dan untuk buka olinya untuk motor saya ini cuman pakai tang, jadi tinggal diputar doang. Itu sekitar 30.000 dan corong oli 15.000. Udah segitu doang ya untuk terus ganti olinya. Dan untuk penampukan olinya ini saya pakai oli bekas MPEG 2 ya. Jadi botolnya jangan dibuang ya kalau ganti oli, jadi bisa buat pakai nampung. Nah ini saya pakai Deltalub ya untuk ganti sekarang. Berarti nanti di bulan depannya lagi mungkin saya akan review Deltalub. Tapi sebelumnya untuk bulan sekarang, mungkin minggu-minggu sekarang, saya akan proses review oli Total Energy yang ini diturunin ya. Ini masih cukup bagus sebenarnya olinya, masih bisa dipakai 1 bulan 2 bulan, tapi berhubung kebutuhan buat review jadi saya ganti. Nah untuk ganti oli ini gak terlalu lama sebenarnya, paling 7-9 menitan sampai semuanya beres. Makanya saya videoin ya biar teman-teman lihat caranya dan juga bisa dengerin penjelasan dari saya. Ya walaupun saya nggak jelasin tutorial dari awal ya, mungkin nanti saya akan bikin videonya dari awal kalau teman-teman perlu lah untuk belajar ganti oli. Tapi keterbatasan saya ini hanya bisa menampilkan ganti oli di satu jenis motor ya, tidak bisa di jenis motor-motor lain karena belum ada motor yang lain ya. Jadi saya hanya bisa mencontohkan di motor ini. Tapi untuk proses ganti oli kurang lebih sama ya, tidak ada bedanya, mungkin hanya posisi baut sama posisi pengisian aja yang beda. Dan yang harus diperhatikan di sini adalah volume oli yang kita isi, jadi sesuaikan ya, jangan sampai motor yang harusnya 800 mili diisi 1 liter atau 1000 mili ya. Itu cukup bahaya juga ya, nanti motornya berat dan muntah oli. Nah muntah oli itu keluarnya dari filter udara biasanya. Itu kalau kelebihan oli. Nah kalau kekurangan oli gimana? Nah kalau kekurangan oli juga sama jelek ya, jadi gak ada bagusnya. Oli itu harusnya ya sesuai, kalau motor mintanya 800 ya isi 800, kalau minta 1 liter ya isi 1 liter. Karena kalau kurang oli itu motor bisa cepat panas, jadi komponen dalam mesinnya cepat haus dan akhirnya nanti turun mesin kalau olinya habis ya. Nah mungkin ya itu saja ya teman-teman penjelasan kali ini. Saya hanya nampilkan video saya ganti oli sekaligus saya ngobrol di sini buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom komentarnya. Nanti kalau bisa saya jawab ya saya akan jawab. Kalau saya gak bisa jawab, saya lempar ke tim B. Mungkin itu saja ya teman-teman di video kali ini. Terima kasih udah klik tombol subscribe-nya. Terima kasih juga udah support terus channel ini sampai sebesar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.